berjumpa kembali. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja, tetap jaga kesehatan dan tetap semangat untuk belajar. Ya, untuk pertemuan ini saya akan memaparkan materi apa saja atau bab apa saja yang akan kalian pelajari di kelas 11 ini ya. Oke. Perhatikan bahan ajar belajar siswa materi matematika untuk kelas 11 dan 12. Saya membuat untuk yang kelas 11 dan 12, tapi ini fokus untuk yang kelas 11 terlebih dahulu. Lanjut, saya akan melihatkan apa saja materi yang akan dipelajari di kelas 11. Materi yang pertama yang akan dipelajari adalah matrik, yang kedua ada vektor, yang ketiga ada fungsi kuadrat, kemudian yang keempat ada fungsi komposisi, kemudian yang kelima ada persamaan gambaran. Itu untuk satu semester. Untuk semester selanjutnya nanti kita akan belajar logika matematika, ada dimensi 3, ada transformasi geometri, peluang, dan statistika. Jangan pusing dulu ya, materi banyak tapi jangan takut, kita akan belajar bersama, diskusi, dan tetap jangan diambil pusing untuk belajar matematika, karena yakin kita ada keinginan untuk belajar, pasti kita bisa ya. Mungkin saya akan pemanasan. Untuk materi yang pertama saya akan bahas adalah matrik. Sebelum saya lebih jauh membahas mengenai konsep matrik, mungkin saya akan mengenalkan apa itu matrik. Matris, apa itu matrik ya? Matrik, pengertian matrik itu apa? Yang dinamakan matriks itu adalah sekumpul berarti kumpulan yang tersusun dari adalah berbentuk baris dan kolom. Ini saya kembali, baris dan kolom. Jadi nanti kalau kita belajar matriks pasti kita tidak asing lagi dengan baris dan kolom. Nah, apa sih manfaat dari matriks? Apakah manfaatnya? Ada dalam kehidupan sehari-hari tanpa kita sadari. Misalkan nih, contoh, dalam menyikapi ujian akhir nasional, Parmin mencatat dan mengevaluasi semua hasil ulangan untuk program diklat matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris seperti pada tabel di bawah ini. Dari hasilnya kita paparkan di dalam tabel. Tidak asing lagi, kita kita bisa biasa melihat dalam sebuah tabel. Di tabel ini terdapat ada ulangan pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Sebuah tabel ini datanya bisa kita transformasikan atau kita tuliskan dalam bentuk matrik ini. Tadi matrik kita mengenal baris dan kolom. Baris itu adalah yang horizontal, tidur. Ini adalah namanya baris. Dan yang dinamakan kolom itu adalah yang vertikal atau berdiri. Jadi ketika data di dalam tabel ini kita bentuk atau kita transformasikan ke dalam sebuah matriks, jadi seperti ini. Baris pertama, ingat baris adalah yang horizontal ini. Jadi kita tuliskan baris pertama ada 6, 7, 5, 7. Ini baris pertama. Berarti ini baris kedua, baris ketiga. Sekarang kolom yang pertama di tabel ini ada 6, 6, 5. Kita tulis saja 6, 6, 5. Oke. Di dalam matriks itu nanti kita menuliskannya di dalam kurung. Kurungnya adalah kurung tegak seperti ini. Ini lambang, ini matriks. Ya. Oke. Kalau kita mempelajari matriks, tidak hanya kita mengenal baris dan kolom, tapi kita juga mengenal adanya ordo atau ukuran matriks. Jadi matriks itu punya ukuran, dimana ukurannya nanti terdiri dari baris kali kolom. Maksudnya gimana? Ya, maksudnya seperti ini. Baris kali kolom, berarti nanti ukuran matriksnya, barisnya ada berapa? Kita coba hitung. 1, 2, 3. Berarti barisnya ada 3. Sekarang kolomnya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Ada 4 kolom. Jadi ukuran matriks ini adalah 3 dikali 4 ini. Oke.
sudah mengenai garis, kolom, dan ordo. Sekarang elemen atau anggota matriks biasanya dilambangkan dengan huruf kecil ataupun angka. Itu dinamakan elemen atau anggota matriks. Tapi kalau kita pilih hurufnya besar seperti ini, itu adalah biasanya nama matriks, jadi hurufnya besar. Itu yang dinamakan matriks. Jadi tidak asing lagi, kalian pasti tidak asing dengan sebuah matriks, karena masih sekarang adalah yang penting kita ingat adalah baris, kolom, baris kali kolom, itu ukuran matriks ordo. Oke, sekarang saya akan mengenalkan jenis-jenis matriks. Jenis-jenis matriks, ada matriks 0. Kenapa dinamakan matriks 0? Karena anggotanya atau elemennya adalah 0 semua. Sekarang matriks baris, kenapa dinamakan matriks baris? Karena terdiri satu baris, tapi ada kolomnya ada 4, 1, 2, 3, 4. Nah, sekarang matriks kolom, kenapa matriks kolom? Karena terdiri dari satu kolom. Matriks persegi, karena jumlah panjangnya berapa ini? Ada jumlah kolomnya 4, barisnya 4 kali 4 kan persegi. Sekarang matriks identitas, yang dinamakan matriks identitas itu adalah matriks yang diagonalnya adalah 1, yang lain 0. Diagonal itu tengah-tengah seperti ini. Ini yang dinamakan diagonal. Jadi matriks identitas kuncinya adalah matriks yang mempunyai diagonalnya adalah 1. Oke, mungkin untuk pertemuan ini saya cukupkan dulu di materi matriks yang pengertian, konsep sama jenis-jenisnya. Untuk pertemuan selanjutnya saya akan membahas langsung ke operasi matriks. Sebelum saya lanjut ke operasi matriks, kesamaan matriks dan yang lain, silakan kalian searching terlebih dahulu di YouTube maupun Google, belajar dulu mengenai operasi matriks seperti penjumlahan, perkalian, pengurangan. Oke, jika ada yang belum jelas mengenai konsep matriks maupun jenis-jenis matriks, silakan bisa tanyakan ke saya. Oke, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.